Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaliah, SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dari FPTK UIN Ar-Arani, Banda Aceh. Saat ini saya bertugas sebagai guru PAI di SD Negeri 8 Darul Hikmah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Pada video ini saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN berupa praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3 dengan materi Ayo Berperilaku Terpuji Terhadap Orang Tua. Melalui pelaksanaan UKIN ini, saya berharap dapat menunjukkan kompetensi saya sebagai guru profesional dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, inspiratif dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih kepada bapa atau ibu penguji dan pihak sekolah atas dukungan serta kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Sebelum kita memeriksakan kebersihan, kita berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita masuki dalam pelajaran, kita memperhatikan persiapan kalian. Ada mandi hari ini? Pagi hari ini ada gosok gigi. Nanti bajunya sudah rapi semua ya. Nah, siapa yang nggak hadir? Bu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Mujibur Rahman, Aisyah, Adelia, Safira, Nafis, Muhammad Farhan. Berarti hadir semua hari ini anak-anak ibu ya. Kemudian posisi tempat duduknya sudah rapi semua ya, sudah bagus. Begitu juga bajunya sudah rapi semua ya. Nah, berarti ada mandi semua hari ini ya. Nah, pagi ini ada gosok gigi dan ada mandi. Nah, kalau bersih itu sehat. Kebersihan itu penting. Kebersihan sebagian dari iman. Anak-anak ibu sudah bersih semua. Sekarang is breaking ya. Nah, kemudian coba berdiri semua. Sebelum kita belajar, kita harus is breaking dulu. 5, 4, 3, 2. Semangat.
selanjutnya, siapa yang setiap pagi dibangunin oleh ibu? Oh ya, berarti kita untuk dibangunin oleh ibu. Kemudian siapa yang membantu ayah atau ibu? Ya, kita dibangunin setiap pagi. Kemudian, bagaimana perasaan kalian jika ayah atau ibu tersenyum karena kalian membantu mereka? Bagaimana perasaannya? Ya, pasti orang tua kita juga senang. Oke. Kemudian, anak-anak hebat, anak-anak ibu semua, ayah dan ibu selalu berdoa agar kalian menjadi anak yang pintar dan soleh. Nah, berarti harus mematuhi perintah orang tua. Coba tepuk semangat. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Melalui penjelasan guru dan cerita teladan peserta didik dapat menyebutkan arti berbakti kedua orang tua. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menuliskan sikap berbakti kepada orang tua dengan tepat dan benar ya. Kita tayangkan video ya, buat baik kepada orang tua. Coba lihat videonya ya. Hani, tolong ibu dong Hani. Kemana ya Hani? Padahal ibu kalau orang untuk memberikan bubuk ke warung. Bunda gak ketahuan sama ibu. Malas pergi ke warung. Husen, tolong berikan bubuk sebentar ya. Ibu capek sekali nak. Masakan ibu untuk masak nanti malam belum selesai. Ibu, Usan kan sudah disuruh memetik buah jambu. Usan capek nih. Gantian Hani dong, masa Usan terus yang disuruh? Juga lelah sekali Husen. Pokoknya Usan gak mau. Ibu, baju kok robek? Besok kan Hani mau pentas. Apa tidak bisa pakai baju yang lain? Yang merah saja ya, bagus kan? Enggak, Hani mau yang ini. Tapi ibu baru bisa mengerjakannya malam ini, sesudah semua makanan dikirim ke masjid. Ibu. Ibu terlalu capek. Ini bahaya. Ibu harus banyak istirahat supaya cepat sembuh. Seandainya aku tadi bantuin ibu nggak bakal kecapean sampai pingsan. Padahal aku tadi nggak capek-capek amat. Seandainya aku tadi tidak mengangkat ketika disuruh ibu pasti tidak akan sakit kepala. Ibu tadi gara-gara aku. Loh, Husen, lain kali jangan diulang ya. Ingat firman Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada orang tua kalian. Kalau ibu atau ayah menyuruh kalian, itu berarti ayah atau ibu sedang butuh bantuan kalian atau mengajar kalian supaya mandiri, bisa ngerjain segala sesuatu sendiri. Usen, besok bakal jadi anak baik. Usen bakal ke kantor, mandiin mobil, mandiin rumah, pokoknya yang ayah kerjakan, Usen kerjakan juga. Hani juga ya. Ingat ya, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Al-An'am 151. Artinya, sama ayah dan ibu berbuat baiklah. Apa yang kamu lihat dalam video ya? Berbakti kepada kedua orang tua. Sikap mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, siapa yang bisa jawab? Saya tidak baik karena mencari ibu. Ya, itu sifat yang tidak Baik. dan tidak baik. Yang baik ya menolong ibu. Berarti bagus. Bukan untuk adil. Kemudian nomor 3, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua, bersikap baik kepada orang tua. Nah, coba siapa yang bisa? Anak-anak ibu semuanya. Ayo.
bagus. Nah, kemudian sekarang membagikan kelompok. Nah, ada berapa kelompok kita hari ini? Ada 3 kelompok. Ada ketiga kelompok. Berarti kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kita kerjakan kelompok. Ibu bagi kelompok ya. Wah, tulis nama kelompok, kedua kelompok juga tulis nama kelompok, siapa namanya. Ini tiga orang ya. Siap dikerjakan ya. Kerja bagus. Baca ya dengan teliti ya. Doa kepada kedua orang tua artinya ya. 3 contoh, sebutkan 3 contoh. Berbakti kepada kedua orang tua. Ayo ceritakan pengalamanmu tentang membantu ayah dan ibu di rumah. Ceritakan ya. Ayo ceritakan ketika udah siap kelompok 1, kelompok C, udah siap semua? Ya, kalau sudah, kelompok C maju ke depan untuk menjelaskan tentang tugas diskusi kelompok. Kelompok lain dengar ya, untuk menanggapi jawabannya. Nama kelompok harus dibaca siapa-siapa. Ya, kelompok ini. Menunjukkan jika saya sebutkan 3 contoh sikap berbakti kepada orang tua. Yang besar dikit ya. Bekerja yang mahir kepada orang tua, taat kepada orang tua, selalu mendoakan orang tua. Gimana kelompok lain? Tanggapan dari kelompok B? Apa benar? Ya, tepuk tangan kepada kelompok C. Kelompok A gimana? Udah siap? Coba ke depan kalau udah siap. Dengar kelompok lain ya. Sebutkan 3 contoh sikap berbakti kepada orang tua. Berkata dengan lembut kepada orang tua. Ya. Menjaga nama yang baiknya. Taat kepada perintah ayah dan ibu. Berarti kelompok A benar. Kelompok B. Nama kelompok B. Ya. Apa yang dilakukan anak itu? Menyapu, membantu ibu mencuci piring, menyiram tanaman. Sebutkan 3 contoh sikap berbakti kepada Dengar kelompok lain ya. orang tua. Selalu mendoakan kedua orang tua. Berkata lemah lembut kepada orang tua. Mematuhi perintah keduanya. Ya, bagus kelompok. Ini kelompok apa? Kelompok B. Bagus sekali. Kemudian pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kedua orang tua berarti menunjukkan kasih sayang, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Orang tua kita siapa? Ya, ayah dari ibu sangat berjasa dalam merawat serta membesarkan kita dari kecil sampai kita dewasa. Itu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudiannya dari kecil
sampai kita dewasa dibimbing oleh orang tua. Nah, kemudian itu berbakti kepada orang tua. Ciri-ciri yang berbakti kepada orang tua, siapa tahu anak ibu? Ciri-cirinya. Ya, 2. Nomor 3. Yang berkata lemah lembut kepada orang tua, berarti kita tidak pernah membantah orang tua. Orang tua yang disuruh, misalnya suruh cuci piring, kita harus cuci piring. Jangan berkata kepada orang tua. Orang tua kita surganya di telapak kaki orang tua. Taat kepada perintah ayah dan ibu. Nah, misalnya disuruh ke ide beli garam, kita harus taat kepada perintah ayah dan ibu. Kemudian selalu mendoa orang tua. Setelah kita sholat, kita berdoa kepada orang tua. Apa doanya? Itu adalah doa kedua orang tua. Kita mendoakan orang tua sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kita kecil. Dari kecil, begitu juga kita mendoakan setelah sholat berdoa kepada kedua orang tua, mendapat berkah dan mendapat rezeki. Ya, oke. Kemudian cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Ya, sikapnya ada berapa? Ada 4. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Orang tua. 2. Meyakini bahwa surga diperuntukkan bagi anak yang berbakti. 3. Mendahulukan perintah orang tua. Kemudian 4. Bersyukur atas karunia Allah berupa orang tua yang hebat. Ya, kemudian senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Kemudian meyakini bahwa surga diperuntukkan bagi anak yang berbakti. 3. Mendahulukan perintah orang tua. Misalnya disuruh pergi ke warung, kita harus perintah orang tua itu jangan diabaikan. Kemudian 4. Bersyukur atas karunia Allah. Orang tua itu mendidik kita supaya kita menjadi besar. Itu orang tua yang hebat. Berarti memberi pendidikan kita, kemudian memberi kita makan, itu adalah orang tua yang hebat. Sudah mengerti ini kan? Imannya berbakti kepada kedua orang tua, ya. Menambahkan kebaikan dan keberkahan. Nomor 2, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Kemudian nomor 3, mendapat rahmat dari Allah. Bahagia karena dapat menenangkan hati orang tua. Akibat tidak berbakti kedua orang tua, apa akibatnya? Siapa yang tahu? Mendapat dosa besar. Ya, benar sekali. Mendapat dosa besar. Yang kedua? Ya, membatalkan amal kebaikan. Yang ketiga apa? Jauh dari rahmat Allah. Ya, nomor 4. Ya, oke. Seperti kisah pada Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki bernama siapa? Alqamah. Nah, dia sering bersedekah, beribadah, kemudian namun menjelang ajalnya, lidahnya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Alqamah sering menyakiti hati ibu. Akibatnya ini waktu lidahnya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kesimpulan dari tadi semuanya, berbakti kepada orang tua adalah kasih sayang, patuhan dan hormat dan
kepada kedua orang tua membesarkan kita, anak yang berbakti dan berbicara lemah lembut, menantiasa perintah dan mendoakan orang tua. Itu kesimpulannya ya. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua, apa contohnya? Mendapatkan dosa besar. Oke, mendapatkan dosa besar. Sekarang kita kerjakan refleksi ya. Sendiri ya, kerjakan sendiri. Gimana, udah siap? Siap, kumpulkan. Kemudian udah siap semua kan? Pelajaran pertemuan selanjutnya materinya tentang berbakti kepada materi selanjutnya ya, kepada anak-anak ibu semuanya. Anak yang berbakti kepada orang tua akan disayangi siapa? Akan disayangi Allah, membahagiakan ibu dan Nah, itu anak, ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Nah, semuanya baca doa. Siapa yang pimpin doa ke depan? Coba Raffi. Khusus doa untuk orang tua ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.